Selamat malam, salam jumpa kembali malam ini lewat saat teduh malam. Kembali malam ini kita akan menikmati firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Malam ini kami akan kembali menikmati firman-Mu lewat saat teduh malam. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya Engkau curahkan bagi kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami ditolong dimampukan memahami firman itu dan memberlakukannya. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini saya ambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat pertama hingga ayat ketiga. Kitab Ulangan pasal 8 ayat pertama hingga ayat ketiga, firman Tuhan demikian. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Dari seluruh rangkaian pembacaan kita malam ini, tema kita Tuhan menjaga kita. Tuhan menjaga kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, konteks pembacaan kita dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 3 adalah bagaimana Musa kembali mengingatkan umat Israel sesaat sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Musa kembali mengingatkan bangsa Israel akan kebaikan dan besarnya kasih setia Allah yang terus menjaga dan memelihara mereka dalam sepanjang perjalanan hidup mereka menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bahwa Allah sungguh-sungguh sangat baik dalam segala kebaikan kasih-Nya yang besar kepada umat Israel dalam seluruh rangkaian perjalanan mereka 40 tahun lamanya menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan dari Mesir. Bahwa dalam segala hal dalam perjalanan umat Allah menuju tanah perjanjian, Tuhan hadir. Tuhan selalu menjaga serta mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan ada dan selalu ada bagi mereka. Tuhan memelihara mereka senantiasa. Kalau demikian, malam ini dalam konteks pembacaan kita boleh belajar beberapa hal yang menjadi pesan firman bagi kita. Yang pertama, bahwa sebagai umat Allah, kita harus bersyukur bahwa apapun situasi, apapun kondisi dan keadaan kita, Allah tetap hadir. Allah ada dalam kasih-Nya. Allah tetap menyayangi kita. Oleh karena itu, janganlah kita ragu, janganlah kita khawatir, janganlah kita takut dalam menjalani hidup ini dengan segala dinamikanya. Karena kasih Allah dan penyertaan Allah, penjagaan Allah ada bersama-sama kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita apapun kondisi kita. Mari kita jalani kehidupan ini dalam pengharapan dan keyakinan akan
penjagaan Tuhan yang terus ada dalam hidup kita. Memang kita tidak akan mudah menjalani hidup ini. Namun ketika kita percaya bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan selalu ada bersama kita, maka kita pasti dan dimampukan menjalani hidup ini dalam segala dinamikanya. Bahwa sekalipun dalam kondisi-kondisi kita saat ini, khususnya dalam memaknai, menghadapi dan menghadapi masa-masa pandemi COVID saat ini, kita memang ada pada masa-masa sulit, jemaat. Kita ada pada masa-masa di mana kita harus berjuang dengan segala keterbatasan sebagai dampak dari merebaknya COVID-19. Tapi sebagai umat Allah, janganlah pernah terbesit dalam hati dan pikiran kita bahwa Allah tidak lagi mengasihi kita. Allah meninggalkan kita. Allah tetap ada. Ia selalu menjaga kita. Justru dalam kondisi seperti pada saat sekarang inilah kita diberi kesempatan untuk semakin mengintrospeksi diri kita dalam relasi kita dengan Allah. Justru dalam saat-saat seperti sekarang ini, pada saat-saat sulit kita menghadapi pandemi COVID-19, kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin menghantar hidup kita kepada Allah, semakin berserah kepada Allah. Sebab ketika kita berpengharapan, ketika kita berserah dan sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kepadanya, maka niscaya Tuhan akan menjaga kita. Bahwa Allah tahu situasi hidup kita, Allah tahu kondisi kita, Ia tahu kemampuan kita. Karena itu, Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Ia akan selalu bersama kita yang berpengharapan kepadanya. Tuhan ada, Tuhan menjaga kita karena Ia mengasihi kita. Ia ingin hidup kita selalu menikmati kebaikan-kebaikannya. Ia tidak ingin kita ada dalam situasi sulit. Karena itu, mari kita senantiasa sekali lagi bersyukur kepada Allah akan kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita jalani hidup ini dalam pengharapan dan penyerahan diri kepada Allah, agar senantiasa Allah menjaga kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kita akhiri saat teduh malam ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Materaikan firman itu dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk dinamika sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Kami berdoa untuk para lansia kami. Mari Tuhan teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka. Bagi yang sakit, proses pemulihan, dirawat di rumah, berobat jalan, atau mungkin dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Kami berdoa untuk kehidupan kami, rumah tangga kami, karya kerja kami, gumul juang kami, tumbuh kembang anak-anak kami, masa muda mereka. Mari Tuhan Engkau berkati, sehingga seluruh kehidupan kami, seluruh keberadaan kami, senantiasa menikmati kebaikan Tuhan. Teristimewa bagi kelanjutan studi anak-anak kami, mari Tuhan ambil alih, Tuhan berperkara di dalamnya. Pun dalam gumul juang kami, rumah tangga kami, dalam upaya-upaya kami mencari nafkah. Berkati perjuangan kami Tuhan, bersama dengan pemerintah kami dalam memutus merebaknya mata rantai COVID-19. Para relawan, TNI Polri, juga para medis dokter. Kami percaya waktu yang indah Tuhan akan nyatakan untuk kami boleh Tuhan lepaskan dari pandemi COVID-19 saat ini. Kami berdoa untuk kehidupan pelayanan kami sebagai jemaat Tuhan di Jemaat Dadi. Mari Tuhan berkati pelayanan kami sebagai majelis gereja dan pengurus kategori ALOIG, khususnya di masa pandemi COVID saat ini. Berkati kehidupan kami malam ini Tuhan, dalam peristirahatan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dengar saut jawab doa kami. Terima kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.